Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ati pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Materi yang akan Ibu Ati sampaikan untuk kali ini adalah teks editorial. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, kita mulai untuk materi kita tentang teks editorial. Teks editorial yang akan Bu Ati nanti bicarakan di sini yang pertama itu nanti tentang pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Kemudian yang kedua itu nanti tentang informasi dalam teks editorial. Yang ketiga ragam informasi dalam teks editorial. Yang keempat nanti tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Dan yang terakhir nanti tentang rancangan teks editorial. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama nanti tentang pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian teks editorial. Apa itu teks editorial? Teks editorial yang biasa disebut juga dengan tajuk rencana itu adalah opini yang berisi pendapat, sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Dan tujuan untuk teks editorial yaitu untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis dan kadang-kadang juga bisa menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Itu tadi yang disebut dengan pengertian dan tujuan editorial atau tajuk rencana. Lanjut kita ke yang berikutnya itu tentang ciri-cirinya. Nah, sama dengan karya yang lain atau teks yang lain, teks editorial juga memiliki ciri-ciri tertentu. Di sini Bu Ati akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks editorial pers papan atas dan ciri-ciri teks editorial teks menengah ke bawah. Yang pertama adalah ciri-ciri teks pers papan atas, yaitu yang pertama adalah hati-hati, yang kedua normatif, yang ketiga cenderung konfirmatif, yang keempat menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan yang kelima pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Kemudian kalau pers papan menengah ke bawah beda lagi ciri-cirinya. Yang pertama adalah lebih berani, yang kedua atraktif, yang ketiga adalah progresif, yang keempat memiliki pendekatan kritis bersifat tajam atau tembak langsung, dan yang kelima lebih memiliki pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Itu untuk ciri-ciri teks editorial. Berikutnya kita akan beralih ke sifat sifat teks editorial atau tajuk rencana. Yang pertama adalah krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas pada saat itu. Kemudian yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada pembaca terkait sikap media massa. Dan yang keempat adalah terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Itu tadi sifat dari teks editorial. Next, kita lanjut yang kedua adalah informasi dalam teks editorial. Ada apa saja dalam teks editorial itu? Yang pertama itu ada jenis teks editorial. Jenis teks editorial itu ada 3, yaitu interpretatif editorial, kemudian kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Itu adalah jenis teks editorial. Kemudian tipe teks editorial yang pertama adalah menjelaskan atau menginterpretasikan, yang kedua adalah kritis, yang ketiga itu adalah persuasi atau membujuk, dan yang keempat adalah pujian.
Kemudian ada informasi yang berikutnya, ada fakta dan opini dalam teks editorial. Yang namanya fakta itu adalah perihal atau suatu kenyataan yang benar-benar terjadi. Fakta yang ada di dalam teks editorial itu biasanya disajikan berupa peristiwa dan data terkait dalam peristiwa yang dibahas. Kemudian yang kedua, nanti ada pendapat atau opini. Ya, dapat berupa penilaian, kritik, kemudian dugaan, harapan maupun saran penyelesaian suatu masalah. Lanjut kita. Yang ketiga, di sini ada ragam informasi dalam teks editorial. Ragamnya dalam informasi dalam teks editorial itu ada satu, isu aktual dalam media informasi. Jadi penulisan teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa itu terjadi dalam masyarakat lalu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan keluarbiasaan atau fenomenal atau keterbatasannya. Kemudian yang kedua, di sini ada pendapat dan argumentasi atau pendapat dan argumen dalam teks editorial. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen atau pendapat dalam suatu editorial. Yang pertama, berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, dapat mempercepat pemahaman masalah. Kemudian yang ketiga, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan oleh pihak lain. Yang keempat, disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Dan yang kelima, disampaikan dengan sikap yang terbuka dan sopan. Itu cara untuk menyampaikan suatu argumen dalam teks editorial. Kemudian yang ketiga, di sini ada saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial. Yang pertama, menghindari emosi dan prasangka negatif. Kemudian yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Yang ketiga, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, ataupun perbandingan. Kemudian yang keempat, itu menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit. Dan yang kelima, menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Nah, itu tadi ragam informasi yang ada di dalam teks editorial. Lanjut ke yang berikutnya, kita sampai ke struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, sama dengan teks yang lain, teks editorial juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaannya. Kita mulai dari strukturnya. Nah, struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama adalah masalah atau pernyataan pendapat. Di sini nanti berisi tentang masalah yang akan diungkapkan dalam suatu teks yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, lanjut ke berikutnya adalah argumentasi. Argumentasi di sini adalah pendapat dan pembuktian pada suatu bentuk masalah apa yang tadi sudah diungkapkan, kemudian di sini dibuktikan ya. Kemudian yang terakhir nanti ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini nanti berisi satu kesimpulan ya. Lanjut, itu tadi strukturnya. Kita lanjut ke kebahasaannya. Kebahasaan teks editorial itu yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban ya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan kata-kata populer, artinya kata-kata yang sering kita dengar, sering kita gunakan pada masyarakat atau pada lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk ya. Kata ganti petunjuk itu ada ini, itu ya, dan seterusnya. Kemudian ada menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi sebab akibat, misalnya oleh karena itu, sebab itu, karena, sebab, dan seterusnya. Itu tadi adalah unsur-unsur atau kebahasaan dalam suatu teks editorial. Lanjut kita ke yang berikutnya atau yang terakhir. Di sini ada rancangan teks editorial. Di dalam rancangan teks editorial kita nanti akan membahas 2 hal, yaitu tentang penyusunan teks editorial dan penyuntingan teks editorial.
Kita bahas yang pertama itu tentang penyusunan teks editorial ya. Dalam menyusun teks editorial itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan tentunya harus menarik perhatian pembaca. Jadi intinya teks editorial di sini atau mengambil topik di sini yang saat ini sedang terjadi atau hangat dibicarakan orang. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta. Di sini meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Kemudian yang ketiga, nanti menganalisis masalah yang akan diangkat. Ya, di masalah apa yang akan diangkat di sini nanti akan dianalisis atau dicari dulu atau dikembangkan dulu. Kemudian yang keempat itu memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Ya. Dan yang terakhir itu menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Jadi pada saat menulis editorial, yang namanya editorial itu kurang lebih ya katanya harus 500 kata dan tidak boleh menggunakan kata ganti saya. Itu langkah-langkah menyusun teks editorial. Next, lanjut kita ke langkah-langkah menyunting teks editorial. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang langkah-langkah menyusun teks editorial, kita akan lanjutkan ke langkah-langkah menyunting teks editorial. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata atau pola kalimat. Karena di sini judulnya atau intinya menyunting, berarti kita harus menemukan atau harus membaca kalimat demi kalimat, menemukan kesalahan ejaan, pemilihan kata atau pola kalimatnya. Kemudian langkah kedua, kalau kita sudah menemukan kesalahannya, yang kedua adalah membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata yang tidak tepat dan memperbaiki kalimat yang tidak tepat. Ya, itu langkah yang kedua. Setelah membenarkan kesalahan, lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Ya, lanjut setelah keterpaduan paragraf kita dapatkan, langkah terakhir adalah memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu, kemudian menempatkan paragraf pada urutan yang tepat atau menambahkan paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat menyunting teks editorial. Demikian untuk teks editorial, Ibu sudah jelaskan secara panjang lebar, baik itu tentang pengertian, ciri, sifat, dan seterusnya. Saya yakin mudah-mudahan ini nanti sangat bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Sebelum Ibu tutup, saya ucapkan tetap semangat, jaga kesehatan kalian, anak-anak hebat, pasti bisa. Bersama SMK kita bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.